majelisa baulah tapai pakai ragi. Iya. Waktu bapisa sudah sampai, mohon maaf dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Al Fajr Tempo Podcast. Halo teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan karena kita masih dalam keadaan pandemi. Nah, di sini aku senang banget karena di sini aku kehadiran orang hebat banget. Beliau ini sangat aktif banget di organisasi. Maka jangan heran banget kalau beliau dinobatkan sebagai ketua Demas Daerah Muntai. Pasti penasaran dong siapa orangnya nih dia nih. Ada di samping aku itu Kak Hadi Rusadi. Halo Kak Hadi Rusadi. Halo. Gimana kabar nih Kak hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Oke. Kira-kira nih Kak kan ketua Dema nih. Kalau setahu aku nih ya Kak bisa diribanding, bisa dikoreksi kalau aku salah nih ya. Kalau nggak salah Dema ini hasil dari rebanding dari BEM, bener nggak sih? Jadi kalau orang bilang Dema itu BEM sama aja. Soalnya BEM itu nama dulunya, Dema itu nama sekarangnya. Bener nggak sih Kak? Yang benar. Iya, benar. Nah, karena kita berkisah sedikit lah. Karena dari tahun 2013 itu pada namanya Senat Mahasiswa. Itu ada perubahan nama, yaitu dari Senat berubah menjadi BEM, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, ada lagi perubahan yaitu namanya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, lalu berubah lagi menjadi DEMA, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Sampai sekarang sudah berubah DEMA sampai sekarang yaitu tahun 2021 menjadi Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ya, itu. Iya. Iya. Nah, kakak sebagai ketua Dema nih pasti berpengaruh banget di Dema. Pasti kakak tahu dong apa sih Dema itu. Mungkin beberapa teman yang ada di rumah nih nggak tahu, kurang tahu mungkin apa itu Dema. Bisa kakak jelaskan dong? Nah, DEMA itu kan singkatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, di mana merupakan organisasi kemahasiswaan yang tertinggi di kampus kita, yaitu di Staira Hamuntai. Di bawah naungan Ketua Staira Hamuntai juga sebagai organisasi yang tertinggi di kampus, ini merupakan suatu wadah atau wahana dan sarana perkembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan untuk meningkatkan kecendekiawan serta integritas kepribadian. Dewan Eksekutif Mahasiswa ini bertujuan sebagai wadah inspirasi, informasi untuk membentuk, merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan mahasiswa sebagai wujud pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Berarti Dema ini sangat berpengaruh sekali ya Kak untuk kampus ya? Iya. Oke. Nah, kakak menjabat udah hampir 6 bulan ya sih? Iya. Ya betul banget ya. Oke. Waktu kakak mencalonkan nih, apa sih proker kakak waktu mencalonkan jadi di Dema? Jadi orang-orang tuh jadi milih kakak waktu itu. Bisa kak jelaskan ciri kakak gitu? Proker kakak waktu Waktu mencalon kemarin, saya mengajukan proker yaitu tentang pelatihan karya tulis ilmiah, di mana itu sesuai dengan visi dan misi saya yang berkaitan dengan mengadakan kegiatan akademik, salah satunya yaitu pelatihan karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa di bidang akademik dalam pembuatan makalah, dan ditekankan itu oleh mahasiswa baru, di mana mahasiswa baru itu belum mengetahui bagaimana sistematika penulisan makalah tersebut. Dan untuk mahasiswa lama itu agar bisa lebih dalam bagaimana cara pengetikan dalam pembuatan penulisan skripsi. Berarti waktu kakak mencalonkan program kakak unggulkan banget tuh tentang karya tulis ilmiah ya untuk para mahasiswi baru atau mahasiswa baru. Benar dengan Kak? Iya. Iya benar. Nah, di dalam proker kakak itu kan pasti ada kayak planning kakak jangka pendek, jangka panjang. Nah, kira-kira planning kakak selama 1 tahun menjabat nih untuk memajukan Demas Daerah itu sudah terlaksana atau belum sih? Menurut kakak sebagai ketua Dema nih berapa persen sudah terlaksananya selama 6 bulan menjabat ini?
Karena kan kita dari worker kita ini kan sudah ada terjadwal dari bulan awal sampai bulan akhir masa jabatan sudah kami jadwalkan itu dari bulan Januari kan itu pelantikan sudah. Jadi kami rancang dari bulan Februari yaitu adalah LDK yaitu latihan dasar kepemimpinan. Lanjut di bulan Maret yaitu adalah Islam Mi'raj. Di bulan April kami mengadakan yaitu memperingati Harlah Stella Muntai yaitu yang ke 50 tahun atau setengah abad. Nah selanjutnya itu di bulan Mei itu berpapasan atau berbarengan dengan puasa atau Ramadan. Jadi kami mengadakan itu kegiatan Ramadan dan sudah terlaksana itu melaksanakannya di tempat panti asuhan Budi Harapan di Telaga Selaba kemarin. Telaga Selaba lah Kak semalam. Iya. Oke. Lanjut pada bulan Mei sampai bulan sekarang masih mempersiapkan PKKMB yang akan dihadap sekarang dan Untuk insya Allah mahasiswi baru kayak itu. ya untuk mahasiswa baru dan mahasiswi baru. Insya Allah yang akan dilaksanakan di bulan depan yaitu bulan Agustus pelaksanaannya. Itu nanti pelaksananya secara online atau offline nih Kak? Nah rencana itu ada dua kemungkinan apakah itu online atau offline. Tapi kami fokuskan dulu ke online maaf. Karena Kan kita masih pandemi gitu ya, ya, kayak pandemi gitu. seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman nih yang adik-adik yang lulusan madrasah, SMK bisa banget nih masuk ke Staira Amuntai. Langsung dari ketua demanya Bang bilang ya nggak sih Kak? Ya. Nah, selama Kakak jadi ketua Dema, kan Kakak ini sebagai ketua Dema pada masa zaman pandemi, pada zaman Covid nih. Nah, pasti banyak kendala. Kendalanya kan salah satunya mungkin bisa karena kita sulit untuk melakukan pertemuan secara tatap muka. Nah, kira-kira apa aja nih kendala Kakak selama menjabat jadi ketua Dema? Ya, yang pasti kan dalam kegiatan ini pasti ada kendala. Yang pertama karena masa pandemi ini kan kita mengadakan kegiatan pasti terbatas. Kadang-kala menentukan orangnya banyak. Karena dulu bisa mengadakan banyak orang, tapi sekarang kita batasi karena sesuai Prosedur ya pemerintah. prosedur atau jaga jarak tadi. Jadi kita batasi untuk pelaksanaannya dan juga itu yang pasti. Dan sebagian dari anggota kendalanya nih karena mereka jauh jadi sulit untuk datang ke sini untuk pergi ke Muntai. Karena mahasiswa-mahasiswi di Staira ini ada dari di luar Amuntai ya kan Kak? Iya. Nah, jadi ada beberapa karena Covid kan secara online kuliahnya. Jadi ada beberapa itu pulang kampung. Jadi karena secara online jadi nggak apa-apa di mereka pulang kampung. Jadi orang-orang yang berorganisasi di kampus mereka kendalanya karena mereka pulang kampung. Iya. Jadi itu ya kayak kendalanya banyak anggota yang udah pulang kampung. Jadi mereka sulit tuh kayak ketemu secara offline gitu kan ya Kak. Boleh Kak sambil minum kita santai-santai aja Kak. Jangan kita santai tapi berdiskusi tapi tetap berkualitas gitu loh Kak. Bisa diminum Kak? Bisa. Minuman. Bisa Kak. Ini. Kita Minuman. santai ini. Nah jadi kak selama kakak menjabat nih ada nggak sih kayak keinginan yang unek-unek di dalam diri kakak nih yang nggak kesampaikan bisa kakak sampaikan di acara podcast ini kak? Ya yang tidak terlaksana ini kan kita karena program kita atau program kerja kita ini kan sudah terjadwal nih dari awal sampai akhir. Mungkin yang belum terjadwal itu yang belum kami laksanakan karena menunggu sesuai jadwal juga supaya tidak terdabling apa tuh? Terdabling ya. Terdabling dengan kegiatan lain. Jadi kami sudah atau mungkin yang itu aja yang belum terlaksana. Jadi itu kayak keinginan kakak tapi yang belum terlaksana gitu ya kak ya. Oke. Nah kakak kan selaku ketua Dema nih pasti nih kita sebagai mahasiswa teman-teman ini kita pasti punya kesibukan masing-masing nih kak, kayak kesibukan di rumah, di luar organisasi, di luar kampus. Nah pasti nih kan ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita memutuskan sesuatu pasti itu ada resikonya. Nah ketika kita memutuskan sesuatu tuh pasti kita bertanggung jawab akan hal itu, benar kan kak? Ya. Nah jadi nih misalkan saya masuk ke Dema, lalu saya ini bertanggung jawab sudah sebagai anggota Dema untuk tetap terus aktif karena sudah
berani memutuskan berarti berani bertanggung jawab nih. Iya. Tapi ada beberapa nih Kak, beberapa orang yang mereka nih ikut organisasi tapi ikut-ikutan, ya Kak? Iya. Nah jadi misalkan orang ini ikut organisasi, terus aktifnya itu cuma di awal-awal doang, tapi setelah di akhir mereka kayak ngambang terus ngilang gitu aja, kayak di ghosting, kan sakit dong di ghosting. Iya. Aduh, hai. Nah, Awan. nah jadi Kak, apa sih tanggapan Kakak kayak itu loh, kayak menghadapi orang yang aktifnya tuh aktif lah cuman di awal, ya aktifnya cuman kayak di awal-awal doang semangatnya, terus di akhir kayak menghilang gitu. Nah gimana sih tanggapan Kakak sebagai ketua Dema? Ya, karena kan organisasi ini kan kita kadang awal kan dengan satu orang aja pasti Iya. membentuk Harus beberapa banyak orang, namanya aja organisasi. organisasi. Dan itu salah satu kendala juga karena tidak semua orang yang bisa pendiriannya tetap, pendiriannya teguh ikut di organisasi itu, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa bertahan di organisasi tersebut. Mungkin awalnya tadi ya seperti Mbak tanyakan tadi, hanya di awal aja aktif, akhir-akhirnya menghilang, entah kemana itu perginya tidak tahu kita. Iya. Tapi kita punya prinsip, misalnya orang tersebut tidak aktif, kita tanyakan dulu kenapa alasannya dia tidak aktif. Kalau memang benar-benar ingin ikut organisasi, silahkan hadir. Kalau tidak, ya udah biarkan aja dia. Tapi kita tidak sampai situ, kita tanya dulu, selidiki alasannya dia kenapa. Kalau benar-benar tidak ingin mengikuti, kita tidak bisa memaksakan orang yang ingin berkembang kalau dirinya sendiri tidak mau berkembang. Benar kan? Iya betul. Nah, misalnya nih, dia itu tidak mengikuti, tapi sudah tahu alasannya. Setelah itu sudah tahu alasannya. Tidak tahu alasannya, terus kalau dia mau, ini udah tahu alasannya, Iya. jadi mau lanjut apa tetap berhenti? Itu kayaknya menurut Kakak apa ya, kayak orang yang kurang bertanggung jawab akan hal itu nih Kak. Misalkan mungkin gak sih kalau kita mengadakan kayak sebelum mereka daftar, mereka kayak menandatangankan di materai, jadi kalau dia berhenti dia bisa melakukan kayak denda gitu, mungkin gak sih Kak? Organisasi sukarela kayak itu, membantu kampus Oh, juga, iya. tidak ada paksaan, tidak ada kalau orang tersebut ingin berkembang ya kita bantu dengan memberikan sarana dan prasarana wadah itu. Nah, bagaimana dia ingin berkembang, jadi kita berikan wadahnya, bisa dia untuk memanfaatkan bagaimana caranya dirinya itu untuk bisa juga berkembang, bukan karena ikut-ikutan. Iya. Berarti itu dari kesadaran diri dirinya, sendiri. iya, kesadaran. Kembali lagi ke diri sendiri ya Kak ya. Tapi kita sudah tahu tadi kan alasannya, kita teguh juga kenapa nih tidak ikut, apa alasannya, kita teguh. Misalnya memang fatal, kita panggil orang tersebut, kita bicarakan dengan 2 mata atau 3 orang, kita hadapi apa alasannya. Kalau memang dia ingin bertanggung jawab, ya lanjutkan. Kalau tidak usah, Iska kami tahan. Setidaknya 1 tahun menjabat lah dulu ya Kak ya. Nah terakhir ini Kak, setengah perjalanan menjabat Kakak nih selama 6 bulan, pasti ada tuh kayak banyak hal yang sudah Kakak lalui, yang sudah Kakak rasakan. Mungkin ada pengalaman baru yang Kakak jalani selama menjabat jadi Dema. Nah kira-kira apa aja sih kayak sukacita Kakak jadi Dema? Bisa Kakak ceritakan ke teman-teman? Ya, suka duka tuh kan kita Banyak ya. sudah banyak nih. Karena dari awal ulun pernah juga ikut organisasi sebelum di Dema ini kan, semester awal sudah masuk organisasi nih di UKM yang lain. Karena kan di Apa aja tuh UKM-nya? kampus kita nih kan banyak nih UKM kita, selain Dema, Senat, LPM kan salah satunya nih. Terus LC, FKKM, PSHT, FIK, Menwa, dan Wacana. Nah, banyak kan. Nah, di situ saya sudah mengikuti dari beberapa organisasi sebelum masuk ke Demak. Nah, setelah itu saya ikut pada tahun 2018 itu saya masih anggota karena masih maba juga, namanya maba. Mulainya lah. dari awal dulu Iya. juga ya. Soalnya saya waktu aliyah nggak pernah nih ikut organisasi. Berarti ini Malas-malas pengalaman juga gitu. Jadi waktu di kampus ini saya ingin aktif. juga aktif ikut berperan bagaimana organisasi itu, penasaran juga. Jadi tidak ada niat juga ingin menjadi Demak, timbul-timbul
tak kasih nih. Keinginan hati. Iya. Oke. Jadi sukacitanya apa nih? Nih sukacita ini kan apalah, karena kita mempunyai anggota, ya di anggota itulah kita apalah namanya itu kurang lah ikut andilnya, karena partisipasinya tadi kurang inisiatif, kurang apalah itu. Tapi Itu dari sisi negatifnya ya apa? dari sisi negatifnya, tapi kami bisa ajaklah dengan santai atau ngobrol santai biasanya, bagaimana nih dia nih supaya aktif pulang, lalu diajak bagaimana caranya tadi. Kalau sukanya apa? Pasti banyak dong yang suka kayak hal-hal yang menyenangkan selama Wah. kakak menjabat nih. Kalau sukanya ini kan tidak bisa disebutkan nih kalau banyak. Yang pertama kan jelas lah, kita nih punya teman baru, wawasan baru, pengalaman baru. Karena banyak ada Iya. kepala, ada pemikirannya. Iya. Karena beda-beda pemikiran setiap Bagaimana orang. cara kita menyelesaikan masalah, karena kan suatu kegiatan itu pasti ada masalah, dan Iya, betul. ketua Dema pasti tahu bagaimana cara membijakinya suatu masalah tersebut. Hal yang paling berkesan nih buat kakak selama menjabat apa nih? Bisa ceritakan. Ya yang berkesan itu kan karena ada kebersamaannya, karena kan misalnya kita organisasi ini tidak ada suatu kebersamaan, Kerjasama. maka kerjasamanya ya kalau tidak ada Maka organisasi itu akan mati, Iya. kayak gak jalan. Ini udah sih kak. ya mati, tidak ada kelihatannya apakah itu hidup dan mati. Nah kalau sendiri nggak mungkin kan kita berorganisasi sendiri, Tapi satu orang gak satu mungkin. orang aja tidak Iya, mungkin. teman-teman. Nah kalau banyak orangnya, kita bisa bekerja sama, walaupun orangnya sedikit tapi kita bekerja sama, itu yang lebih bagus. Iya bagus, jujur. Nah, ini pesan terakhir nih kak. Pesan terakhir buat teman-teman nih yang nonton nih, apa nih pesan buat dari Kak Dema sendiri nih, Kak Hadi, bisa disampaikan pesan buat teman-teman yang sedang nonton ini kak. Pesan-pesannya lah ya, walaupun kita masa pandemi ini tetap semangat, tetap jaga kesehatannya, lebih giat lagi belajarnya, walaupun kita dalam masa pandemi ini. Manfaatkan waktu yang ada, gunakan fasilitas yang ada, media apapun kita gunakan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Iya. Jangan salah gunakan media tersebut, karena banyak kan hoax itu yang berita bohongan. Ya kita untuk sebagai mahasiswa yang cerdas, kita harus pandai memilah berita gitu kan ya kayak. kita pilah dulu baru kita Iya. pilih. Iya. Benar sekali. Nah itu dia teman-teman, aku sudah bincang-bincang banyak banget sama Kak Hadi Rusadi selaku Ketua Demas Tahira Amuntai. Maka banyak banget hal yang bisa aku dapat dari Kak Hadi. Dia ini benar-benar sangat aktivis banget, terus sangat inspirasi banget. Oke, waktu kita udah selesai, maka izinkan saya untuk menutupnya dengan pantun nih teman-teman. Ajalisa baulah tapai, pakai lagi. Iya. Waktu berpisah sudah sampai. Mohon maaf dan sampai bertemu lagi. Nantikan podcast berikutnya dari LPM Al Fajar. See you, bye-bye. Assalamualaikum.